Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour à tous, comment ça va? Hari ini kita akan membahas materi yang sama dengan minggu yang lalu. Karena saya lihat setelah kalian menjawab pertanyaan di minggu yang lalu, kalian masih banyak yang menjawab dengan jawaban yang salah. Ya, sebelumnya kita di sini harus mengetahui terlebih dahulu le verbe atau beberapa kata kerja. Jadi dalam bahasa Prancis ada kata kerja yang berakhiran er, ada kata kerja yang berakhiran re, dan kata kerja berakhiran ir. Nah, bagaimana cara menyusun kalimat perintah atau imperatif dalam bahasa Prancis? Verbe yang kita akan gunakan pertama kali di sini adalah verbe regarder. Nah, kalian lihat regarder. Tulisannya regarder ya. Berarti verbe ini berakhiran dengan huruf er. Kata kerja yang berakhiran er, maka kalimat perintah untuk subjek to ditulis tanpa huruf s. Nah, di sini kalian lihat terlebih dahulu. Kalau misalnya dalam suatu kalimat itu pastikan ada subjek dan verbe. Ada sujet et verbe. Untuk verbe regarder, conjugaison subjek to itu adalah regardes. Jadi kalimatnya tu regard. Tulisannya tu regardes, yang artinya kamu melihat. Jika diubah menjadi kalimat imperatif, tu-nya dihilangkan, regarde-nya huruf s-nya dihilangkan ya. Jadi hanya menuliskan kata regard. Regard. Dan jangan lupa di akhir kalimat imperatif kalian berikan tanda seru. Kenapa? Karena kalimat imperatif merupakan kalimat perintah. Dan biasanya kalau misalnya di kalimat perintah, pasti di akhir kalimatnya itu ada tanda seru. Kalimat berikutnya, subjeknya nous, verbenya regarder. Nah, konjugasi verbe nous untuk regarder adalah regardons. Belakangnya ada huruf ons, dibacanya ong. Kalau dalam bahasa Prancis, ingat ya, belakang huruf on itu dibacanya ong. Nous regardons artinya kami melihat. Jika diubah ke dalam kalimat imperatif, maka nous-nya dihilangkan. Yang digunakan hanyalah kata regardons. Dan jangan lupa di akhir diberi tanda seru. Hal yang sama juga untuk vous regardez. Kalimat imperatifnya menjadi regardez, tanda seru. Verbe berakhiran er yang saya gunakan untuk contoh yang kedua adalah verbe parler, yang artinya berbicara. Untuk membuat kalimat imperatif, kalian harus mengetahui terlebih dahulu konjugasi dari verbe tersebut. Jadi di sini contohnya untuk verbe parler, konjugasinya saya sudah contohkan dari je sampai il, elle, pluriel. Kalian bisa lihat ya di sini, je parle français, saya berbicara bahasa Prancis. Kalimat imperatifnya ada tidak? Tidak ada ya. Jadi kalau kalimat imperatifnya yang digunakan hanya untuk subjek to, nous, dan juga vous. Contoh, untuk subjek to parles français, kamu berbicara bahasa Prancis. Kalimat imperatifnya, to-nya dihilangkan, yang digunakan hanya parles français. Jangan lupa parles, tulisan parlesnya s-nya dihilangkan ya. Nous parlons français menjadi parlons français. Vous parlez français menjadi parlez français. Contoh ketiga, verbe discuter, yang artinya berdiskusi. Kalian lihat konjugasi verbe discuter au présent. Di sini kalau kalian cari konjugasi verbenya, kalian cari yang present ya, jadi di waktu sekarang.
bukan di waktu lampau atau di waktu yang mendatang. Je discute, tu discute, elle discute, nous discutons, vous discutez, il discute, elle discute. Untuk kalimat imperatif dari verbe discute di sini berarti ada discut, discutons, dan discute. Jangan lupa terakhir tanda seru. Oke, tadi kita sudah mempelajari kata kerja atau verbe berakhiran er. Sekarang kita kata kerja berakhiran re. Saya mengambil contoh verbe lire yang artinya membaca. Kita mulai dari tabel sebelah kanan ya. Conjugaison verbe lire au présent. Di sini konjugasi verbe lire di waktu yang sekarang itu untuk ze jadi zeli, tu lis, il lit, elle lit, nous lisons, vous lisez, il lit, elle lit. Nah, imperatifnya itu berarti kan hanya 3, yaitu li, lisons, lisez, yang artinya semuanya adalah bacalah. Bergeser ke sebelah kiri. Di sini kalimatnya lengkap, ada subjek, ada kata kerja, dan ada objek. Kalimat pertama, tu lis un journal, kamu membaca koran. Maka kalimat imperatifnya lis un journal. Tu-nya dihilangkan ya, jadi hanya lis un journal, bacalah koran. Kalimat yang kedua, nous lisons un journal, kami membaca koran. Maka kalimat imperatifnya nous-nya dihilangkan, jadi hanya lisons un journal, bacalah koran. Yang terakhir, vous lisez un journal, kamu semua atau Anda membaca koran. Imperatifnya berubah menjadi lisez un journal. Jangan lupa terakhir diberi tanda seru. Oke, kelompok kata kerja atau verbe yang ketiga yaitu verbe yang berakhiran ir. Saya mengambil contoh verbe finir yang artinya selesai. Konjugasi verbe finir, je finis, tu finis, il finis, elle finis, nous finissons, vous finissez, il finit, elle finit. Nah, kalimat imperatifnya berarti hanya fini, finissons, dan finissez yang artinya selesaikan. Ya, sekian penjelasan materi saya untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa kalian tuliskan kembali, tuliskan ulang penjelasan di presentasi pertemuan ini. Tulis di buku tulis bahasa Prancis kalian masing-masing. Ya, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran PJJ ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merci beaucoup, au revoir.